Hari ini kita bakal nge-breakdown episode ke-7 dari House of the Dragon Season 3. Ngebahas easter egg, detail tersembunyi, dan hal-hal kecil yang mungkin terlewat. Seperti biasa, nggak akan ada major spoiler di sini. Kita bakal naruh spoiler di sesi akhir yang dinamakan Jurnal Spoiler. Buat kalian yang baru datang melalui video ini, kalian bisa tonton dulu breakdown episode yang kemarin. Gue udah buatin playlistnya. Make sure kalian subscribe biar nggak ketinggalan episode 8 atau episode terakhirnya. Episode kali ini berjudul The Dragon in Winter, naga di musim salju. Tentu bisa kita kaitkan ke Dragon Dreams Helena yang ada di dinginnya musim salju. Judul yang mungkin menjadi plesetan film tahun 1966 bernama The Lion in Winter. Sebuah film yang mengisahkan raja dan ratu yang saling menjatuhkan dalam perebutan kekuasaan. Cocok banget sama masa Dance of the Dragons yang lagi digarap sama series ini. Judul ini juga mungkin bisa kita kaitkan ke winter sebagai metafora yang menggambarkan masa-masa sulit. Tentu Dragon dalam hal ini adalah House Targaryen yang sedang ada di masa tersulit. Masa yang penuh dengan kemunduran dan isolasi, melambangkan kelamnya kekuasaan dari kekuatan besar yang tidak bisa digunakan secara bebas. Di luar dari rating episodenya yang sudah naik ke di atas 8 per hari ini, episode ini juga merupakan titik balik bagi kekuatan kubu Green yang ternyata masih memiliki kebolehan di dalam perang ini. Mulai dari Aemon yang menjadi penguasa Harrenhal, Sunfire yang hidup kembali, sampai Ormond yang ternyata sudah kong-kalingkong sama Ulf the White. Sebuah episode yang memberitahukan ke kita bahwa gods di Westeros nampaknya lebih memihak ke kubu Green. Tapi sebelum lebih panjang, kita langsung aja ke opening credits-nya. Tentunya ada hal baru ya di Tapestry kali ini, menampilkan Butcher's Ball yang menewaskan Criston Cole. Kita juga bisa ngelihat dua pasukan yang melambangkan kubu Black, dan setelahnya Tapestry ini dibalik untuk ngeliatin dua pasukan dari kubu Green. Seperti yang terlihat jelas di scene Tapestry berikutnya. Tentu itu adalah Criston Cole ya, dan kelihatan juga panah yang tertancap di pipinya, pas seperti saat kematiannya kemarin. Uniknya ada lambang Faith of the Seven yang mengelilingi Criston Cole. Tentu menarik balik ke omongan dia di episode 5 saat dia menyebutkan 7 gods tersebut. Kita juga bisa ngelihat benang di Tapestry ini yang berwarna hijau dan emas, menandakan bahwa selama ini Tapestry yang kita lihat mempunyai dua sisi. Satu sisi untuk kubu Black dan satu sisi untuk kubu Green. Kita juga bisa ngelihat sigil House Blackfyre ya, yang ada di sisi kubu Green, menandakan bahwa merekalah musuh sesungguhnya dari House Targaryen di luar dari permusuhan kedua kubu yang berlangsung. Dan scene pertama ngebawa kita ke Dragon Dreams Helena. Ini adalah plane atau dimensi yang berbeda dengan yang diketahui orang biasa. Dalam dimensi Dragon Dreams, seorang dreamer bisa melihat tanda-tanda yang merujuk ke beberapa periode waktu, biasanya lebih ke masa depan atau biasa dibilang foreshadow. Nah, dalam hal ini Helena diperlihatkan heningnya Red Keep. Kita juga bisa ngelihat sigil dari kubu Black di sana, menandakan bahwa ini mungkin adalah foreshadow ke depan. Helena juga tersenyum saat menemukan sesosok kuda putih. Secara sinematik, kuda putih melambangkan final journey atau perjalanan terakhir, tepatnya bisa merujuk ke kuda putih di cerita Four Horsemen of the Apocalypse. Kuda berwarna putih yang dinamakan Death atau kematian. Kita juga bisa mengaitkan kuda putih ini ke Arya Stark di season 8 GOT saat dia melihat hancurnya King's Landing di atas kuda putih. Kita juga dilihatin gerbang Red Keep yang terbuka seakan memberi Helena sebuah harapan. Harapan baginya untuk bisa pergi dari Red Keep dan menjadi peternak ayam tentunya. Setelahnya kita bisa ngedengerin suara Rhaenyra yang membangunkannya dari Dragon Dreams tersebut. Dia juga menanyakan Helena, apakah Aemon sempat meminta bantuannya untuk terbang dengan naganya. Tentu merujuk pada pemaksaan Aemon di season 2 agar Helena bisa terbang dengan naganya dan membantu peperangan ini. Helena juga sempat jujur ke Rhaenyra dan bilang bahwa dia baru aja melihat Grey Mare atau kuda abu-abu. Tentu yang dimaksud adalah kuda putih tadi ya. Secara seiring bertambahnya usia kuda yang berwarna abu-abu, bulu mereka akan beruban dan perlahan berubah menjadi kuda putih. Rhaenyra yang tadinya pura-pura simpati juga mulai menanyakan banyak sekali pertanyaan ke Helena, tentunya dengan intonasi-intonasi yang membuat Helena takut akan keamanan dirinya. Dia juga menggenggam erat tangan Helena dan terlihat menyesal akan apa yang baru saja dilakukannya. Mungkin penyesalan inilah yang menjadi alasan mengapa Rhaenyra tidak melakukan apa-apa ke Rhaena di scene nanti. Mungkin dia mulai merasakan perbedaan karakternya sendiri, seperti ucapan Helena tadi bahwa naga bisa merubah personality dari ridernya. Next scene ngebawa kita ke Harrenhal. Aemon yang sedang berlatih terlihat masih kesulitan untuk menggunakan pedang. Kita juga dilihatin halusinasi Aemon saat
saat melihat ibunya yang baru datang. Aemon juga terlihat kaget saat Alicent menciumnya. Mungkin sebuah fantasi yang selama ini Aemon idam-idamkan ya. Tentu mereka juga melakukan adegan 3GP setelahnya. Sebelum Aemon sadar karena ucapan Alice bilang dia akan memberikan Aemon seorang anak laki-laki. Sebuah halusinasi yang sangat mirip dengan yang dialami Daemon sebelumnya. Dia baru sadar bahwa perempuan tersebut adalah ibunya alias Princess Alyssa karena ucapannya juga. Dia bilang bahwa Daemon adalah anak favoritnya. Jadi bisa gue bilang kayaknya seriesnya ini mulai mengaitkan Daemon dan Aemon yang memang 11-12 sih. Bahkan nama Aemon aja kalau kita balik jadi Denomea. Nah, scene ini juga mungkin menandakan bahwa ini bukan kali pertama keduanya melakukan hubungan. Terlihat dari pakaian Alice yang terlihat seperti pakaian tidur. Mereka tuh udah sekasur gitu selama ini. Kita juga diliatin Alicent yang asli dan baru nyampe di Harrenhal. Sebuah kedatangan yang membuat Aemon kaget dan mungkin agak ragu juga nih. Ini Alicent beneran atau bohongan lagi? Nah, terus next scene ngebawa kita ke Riverlands. Terlihat 20.000 pasukan Riverlands dan Winterwolves yang ada di sana. Kita juga dapat close look dari baju-baju pasukan ini. Gue bakal nyebutin semua sigil yang bisa gue lihat ya. Ada house besar seperti House Blackwood, House Tully, House Stark, dan House Bracken. Ada juga beberapa house kecil atau minor house seperti House Melister, House Vance, dan House Piper. Kita juga diliatin Roderick Dustin, Black Ellie, dan Oscar Tully di sana. Terlihat juga kepala Crispin Cole yang dibawanya sebagai tanda kemenangan. Bahkan kita masih bisa ngelihat sedikit anak panah yang tertancap di pipinya. Nah, setelahnya kita dibawa ke Tumbleton. Terlihat Gwaine yang berkuda kembali ke Tumbleton untuk memperingati Ormond. Artinya dia nggak jadi ke Old Town ya. Gwaine menyampaikan bahwa pasukan Riverlands sudah melewati Blackwater Rush. Gwaine juga mengestimasi jumlah pasukan Riverlands dan jarak mereka ke Tumbleton yang hanya berselang 1-2 hari. Menandakan bahwa dari episode 6 ke 7 terjadi time skip sebanyak 12 hari. Info ini juga menjelaskan kenapa Alicent udah sampai ya di Harrenhal. Nah, next scene ngebawa kita ke Vale of Arryn, memperlihatkan Caraxes dan Daemon yang baru aja nyampe di Kastil Iri. Kita juga diliatin Lady Jane Arryn yang duduk bersama selirnya. Pas seperti di buku, Lady Jane ini lebih prefer ke perempuan ya daripada laki-laki. Kita juga dapat Easter egg di dialog ini, tepatnya saat Lady Jane nge-mention nama Nettles yang adalah rider ship stealer kalau di buku. Gue juga suka entrance Daemon di mana dia berdiri langsung di depan Mundor, mengindikasikan bahwa Daemon gak takut mati selama dia bisa menyelamatkan anaknya. Lady Jane juga menyampaikan bahwa persembunyian Rhaena sudah menjadi ancaman baginya. Dia berniat untuk melapor ke Rhaenyra. Daemon lalu memohon ke Lady Jane untuk memberikan dia waktu, sebuah ucapan yang jarang banget diucapin Daemon ya. Dia bilang please. Tentunya kita juga dapat info atas keberadaan Rhaena, tepatnya di dekat Fair Market yang nanti menjadi area pertempuran Ship Stealer dan 3 naga lainnya. Nah, ngomong-ngomongin Fair Market, next scene ngebawa kita ke dekat Fair Market, menampilkan Baela dan Adam dengan naga mereka. Terlihat juga lahan gosong di sana dan ada juga kotoran naga yang mirip banget ya sama kotoran gajah yang ada di Taman Safari atau di Ragunan. Nah, lucunya si Adam ini mengucapkan kata-kata yang terkesan kayak mau nembak Baela. Berminggu-minggu menjadi tempat curhatan Baela, Adam mulai baper juga kayaknya. Tentu Baela yang kurang tidur nggak nangkep ya dan justru nge-bring up abangnya di dalam conversation ini. Mereka juga dikagetkan atas sosok naga yang ada di dekat sana. Tentu itu adalah Ship Stealer dan Rhaena yang sedang mencari Vhagar. Jadi total ada 3 orang yang nyari Vhagar dan tetap nggak nemu. Hebat juga nenek satu itu ya. Dan setelahnya kita dibawa ke Harrenhal. Alicent yang sedang memuji kebaikan Sir Adrian mulai mengikuti Aemon layaknya anak kecil. Aemon lalu memegang rambut Alicent untuk memastikan bahwa kali ini bukan halusinasi. Dia juga menjauhi tangan ibunya yang mengingatkannya dengan adegan tadi. Mereka lalu menghampiri Sir Adrian di Godswood. Ada beberapa kesalahan yang menurut gue menjadi blunder Sir Adrian di adegan ini. Pertama, dia membungkuk dan bilang Your Grace. Sebagai kesatria yang ada di depan raja, dia seharusnya berlutut bukan sekedar membungkukkan badan. Sebutan Your Grace juga tidak tepat dalam hal ini. Mengetahui bahwa Aegon masih hidup di luar sana, bagusnya bilangnya My Prince karena posisi Aemon sebagai Prince Regent. Kedua, dia menatap Aemon dari mata ke mata seakan-akan tidak menunjukkan respectnya ke Your Grace yang dia sebut tadi. Ketiga, sebagai orang yang berpergian selama 12 hari untuk membawa Alicent dalam pelariannya, Sir Adrian
Rhaenyra juga tidak terlihat capek dan lusuh. Belum lagi ucapan Alicent tadi menyebutkan bahwa mereka melewati hutan dan sempat ngelawan beberapa orang liar yang ada di sana. Beberapa alasan ini mungkin menjadi buah pemikiran Aemon untuk menyalaminya dan tersenyum lebar. Dia juga dengan cepat membunuhnya memakai Catspaw Dagger, sebuah scene yang mungkin akan diketahui oleh Helena nantinya, mengingat tempat ini ada di dekat pohon Weirwood yang mungkin menjadi CCTV. Next scene ngebawa kita ke Tumbleton. Terlihat Ormond si tantrum, Daeron asli, dan Lord Corlys yang menolak untuk dituangi wine. Kita juga diliatin menu makanan Ormond yang kelihatan kayak nggak dimasak ya. Katanya Ormond sih dia lagi makan lemak hewan karena bermanfaat untuk tulang, kata Maester. Mun, orang lagi mikirin perang ini malah mikirin makanan. Daeron juga ngelirik ke arah Ormond kayak lagi ngedengerin orang gila lagi ngomong. Corlys di lain sisi menanyakan statusnya di tempat ini, apakah dia akan dibunuh atau sebagai sandera yang sedang ditahan. Ormond lalu menyampaikan sebagian rencana dia dalam hal ini. Dia menyampaikan bahwa dengan penahanan Corlys, prajurit Velaryon akan berpikir dua kali untuk datang ke King's Landing. Dan tanpa pasukan Velaryon untuk menggantikan City Watch, Rhaenyra akan ditelan oleh berbagai macam problematika yang ada di King's Landing. Kita juga dapat mention dari kata Nathi atau orang dari Nath yang kata Ormond kebanyakan adalah vegetarian. Kalau kalian notice, semua yang Ormond ngomongin sejauh ini adalah seputar makanan. Dia mencoba untuk mengambil hati Corlys, mungkin agar House Velaryon ada di kubu Green. Tentu percobaan yang sia-sia. Dia keceplosan nge-mention istri Corlys, merujuk kepada Rhaenys tentunya, membuat ekspresi Corlys jadi marah dan dia memilih untuk cabut ke sel tahanan. Kita juga dapat dialog ini saat Ormond meminta satu hal terakhir katanya, dialog yang merujuk pada dikirimnya potongan jari Corlys ke Elyn di King's Landing. Nah, setelahnya Daeron dan Gwaine juga berbicara. Mereka kebingungan atas pola pemikiran Ormond dalam rencana perang ini ke depannya. Nah, Daeron yang udah gak habis pikir mulai nge-address Ormond sebagai orang gila katanya. Gwaine lalu mengisyaratkan Daeron untuk menurunkan suaranya. Gwaine juga menyarankan kenapa nggak si Daeron ini terbang aja gitu sama naganya si Tessarion. Kayaknya bakal jadi langkah yang pas. Menolak hal tersebut, Daeron bilang bahwa nggak ada tempat yang bisa dia tuju. Dia juga nggak peduli kalau Rhaenyra yang ujung-ujungnya menang. Ucapan yang membuat Gwaine tersenyum. Dia paham bener nih, si Daeron ini anak baik-baik. Sayangnya dia udah kejebak di dalam rencana Ormond. Coba kalian bayangin aja deh, misalnya Ormond itu kemarin nggak ngasih Daeron yang palsu ke Daemon, terus dia pulang ke Old Town, udah kelar masalah. Daeron yang asli bakal ketemu sama ibunya si Alicent dan ya udah kelar gitu loh. Nggak akan Rhaenyra ngebunuh Daeron sesuai janjinya. Dengan trik-trik Ormond kemarin dan belum lagi koin emas dengan muka Daeron yang akhirnya menjadi snowball efek ke hilangnya City Watch, Daeron itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia terjebak di dalam dilema antara kalau nggak dia cabut dan dicap sebagai pengecut, kalau nggak ya dia ngikut rencana Ormond dan berperang. Kalau gue sih mikirnya cara terbaik ya bunuh Ormond sih. Antara Ormond mati atau ya mereka harus ngelawan River Lords dan Winter Wolves. Nah, next scene ngebawa kita ke Council Room. Kita juga bisa ngelihat Kingsguard baru yang ada di sebelah Rhaenyra, menggantikan Sir Adrian Redford yang meninggal tadi. Beberapa Council Rhaenyra juga mulai nggak jelas ya. Seakan-akan kehadiran mereka di sini tuh cuma untuk datang dan nggak ngebawa solusi apa-apa. Lady Frey di lain sisi terus-terusan nge-bring up janji Jace mengenai kepemilikan Harrenhal. Sontak membuat Rhaenyra capek ngedengerin ibu-ibu satu ini dan bilang bahwa Lady Frey dan pasukannya bisa mulai bergegas untuk mengambil Harrenhal. Tentu di tengah perbincangan ini, Adam dan Bella juga datang dan membawakan kabar penting ke Rhaenyra. Mereka bilang bahwa Shipstealer terlihat di dekat Fair Market dan memiliki seorang rider. Bella juga bilang bahwa mereka sempat mengejar Shipstealer dan dia menghilang di perbukitan. Setelahnya Rhaenyra kena PTSD dan mulai berjalan dengan Mysaria. Mysaria juga mulai ngejelek-jelekin Daemon seakan-akan ini adalah momen yang paling dia tunggu-tunggu. Entah kenapa si Mysaria ini kok jadi ngeselin sekarang ya. Dia bahkan bilang bahwa Daemon mungkin melakukan hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh Rhaenyra. Ucapan yang membuat Rhaenyra terdiam, mungkin dia mengingat masa lalu saat Daemon mengumpulkan pasukan Riverlands dan menetap di Harrenhal seakan-akan sudah tidak ada di sisi Rhaenyra. Rhaenyra juga meminta Adam of Hall untuk menemaninya, pas seperti yang dilakukannya di season 2, di mana kepergian Rhaenyra ke Harrenhal juga bersama Sir Adam. Next scene ngebawa kita ke dekat Maidenpool. Terlihat Aegon, Larys, dan Tyrion Lannister. Terlihat juga mereka berjalan menggunakan kuda dan uniknya kuda Larys berwarna putih.
Apakah ini ada kaitannya dengan Dragon Dreams Helena tadi? Mungkin Larys akan kembali ke King's Landing dan mati di sana? Menarik. Tentunya Aegon juga menyapa salah satu warga Maidenpool yang berlarian. Dia menyampaikan bahwa ada 1.000 atau lebih pasukan yang berjalan kemari. Aegon juga menyebutkan bahwa mereka adalah House Mouton dari Maidenpool, sebuah noble house yang mensupport Rhaenyra atau dalam hal ini kubu Black. Terlihat juga jalanan yang sudah tidak bisa dilewati karena banyaknya pengungsi yang kabur dari sana, membuat mereka harus kembali ke Rooksrest untuk keamanan King Aegon. Next scene ngebawa kita balik ke Harrenhal menampilkan Alicent yang lagi makan malam bersama Aemon dan Aelys. Kalau kita lihat sih mereka lagi makan makanan yang cukup 4 sehat 5 sempurna ya. Ada daging, buah-buahan, sayur, dan lainnya. Beda banget sama menu Ormond di Tumbleton yang tentunya sedang kekurangan bahan, mengingat Ormond juga harus memberi makanan ke 15.000 pasukan Hightower yang ada di sana. Alicent juga menanyakan Aemon siapa sebenarnya si Aelys ini. Kok bisa dia duduk semeja sama anggota kerajaan mungkin ya? Aemon juga bilang bahwa dia akan tinggal di Harrenhal dan menjadikan tempat ini sebagai kastilnya. Tentu Aelys juga ngelirik ke arah Alicent seakan-akan bangga ya atas manipulasinya ke Aemon. Sebuah adegan yang memperlihatkan 3 kepentingan yang berbeda. Aemon ingin Alicent untuk tinggal di Harrenhal, Aelys ingin memiliki Aemon untuk dirinya sendiri, dan tentu Alicent dengan tugas rahasianya untuk membunuh Aemon dan menyelamatkan Helena. Setelahnya Aelys juga bilang sama Aemon bahwa Alicent ini telah datang untuk mencelakainya. Menariknya Aelys bilang bahwa desainnya di masa depan tidak melibatkan Alicent. Desain, sebuah kata yang cukup spesifik di mana sebenarnya Aelys lah yang sudah menyetir Aemon selama ini. Kita juga ditampilin Alicent yang udah pusing gimana nih cara buat ngebunuh Aemon ya. Dia awalnya mengambil dagger dari mayat Sir Adrian dan akhirnya ngelihat bunga Nightshade yang ada di sana. Bunga yang sama yang di foreshadow sama Helena saat di Godswood kemarin. Nah, next scene ngebawa kita balik ke Rooksrest. Larys menanyakan seorang warga yang bernama Tom Tangletang. Tentu dia adalah orang yang membantu Aegon II di Rooksrest kemarin. Kalian ingat-ingat aja nama ini untuk sekarang. Mungkin Tom akan mempunyai peran yang lebih ke depannya. Larys menyarankan Tyrion untuk menyerahkan diri. Dia menyebutkan bahwa aksi tersebut mungkin bisa memberi waktu Aegon untuk kabur. Sebuah permintaan yang ditolak oleh Aegon. Dia memilih untuk tinggal dan dia udah capek kabur-kaburan. Larys juga memohon ke Tyrion untuk membujuk Aegon. Tyrion di lain sisi memilih untuk tinggal menemani Aegon. Dia nggak bisa membiarkan rajanya mati oleh pasukan yang dikirim untuk memburu dirinya. Sebuah ucapan yang membuat gue jadi respect banget nih ke Tyrion Lannister. Gue jadi keinget tahu nggak pas Tyrion disuruh main kuda-kudaan sama Jaehaerys di season 2. Di luar dari perlakuan Aegon yang gak baik ke Tyrion di zaman dahulu, justru dialah orang yang paling setia dan honorable dari semua council Aegon. W Tyrion ya. Akhirnya ada juga Lannister yang punya kehormatan di HOTD. Larys si pengecut malah memilih untuk pergi. Kayaknya apabila Vision Helena dan kuda putih Larys ada kaitannya, Larys akan kembali ke King's Landing setelah ini. Kita juga tahu dia sudah memberikan Otto Hightower ke Daemon di episode 2. Mungkin pemberian itulah yang akan dicanangkan Larys untuk mendapatkan support dari kubu Black. Nah, Aegon juga terlihat sedikit sedih saat Larys mengucapkan selamat tinggal. Di benaknya Larys lah yang sudah menyelamatkannya dari Red Keep dan menemaninya di banyak perjalanan. Dia juga salah satu orang yang jujur atas sifat Aegon yang dinilai buruk. Sebuah adegan yang menjadi salah satu karakter development Aegon sebagai orang yang sekarang udah menerima keadaan dan harus menghadapi konsekuensi. Next scene ngebawa kita ke Fair Market. Ship Stealer yang lagi terbang mulai dikejar-kejar sama Kerexis yang menyuruhnya untuk turun. Kita bisa ngelihat si Kerexis ini kayak cuma nakut-nakutin dia ya, kayak turun nggak? Terlihat juga besarnya Kerexis kalau dibandingin sama Ship Stealer. Padahal si Ship Stealer ini naga liar dan belasan bahkan puluhan tahun lah lebih tua dari Kerexis. Kita juga ditampilin pertama kalinya Daemon bersikap selayaknya seorang ayah bagi Rhaena. Dia menyampaikan kalau emang Rhaena mau nyari Vhagar, Daemon itu bakal ngebantu dia. Ucapan sama yang pernah dibilang Daemon ke Rhaenys di season 2. Daemon juga menceritakan masa kecilnya untuk bisa relate ke anaknya. My mother died in childbed when I was 3 years of age. My brother sank into sadness. I was alone, just as you've been. I should have done better. Tentu ucapan-ucapan ini bener ya. Bahkan Viserys dan Daemon itu sebenarnya nggak punya naga dari kecil. Budaya untuk menaruh telur naga di sebelah keranjang bayi itu belum terlalu populer di masa mereka. Tepatnya kalau kita merujuk ke sejarah, Viserys itu baru mempunyai naga di umurnya yang ke-16 tahun. Tepatnya dia menaiki Balerion the Black Dread. Daemon baru mulai ngeklaim Kerexis di umurnya yang ke-22 tahun malah. Membuatnya memahami bener masalah yang dihadapi Rhaena sejauh ini. Tentu
Tentu setelahnya mereka dikagetkan dengan kedatangan Cyrex dan Seasmoke dari kejauhan. Gue malah awalnya ngira yang datang itu Bella dan Adam loh. Damon menyuruh Reyna untuk lari ketimbang untuk terbang akan menjadi lebih bahaya bagi Reyna apabila dia diserang oleh 2 naga di atas langit. Kita juga dapat epic shot ini di mana ada 4 naga dalam satu frame. Terakhir kita bisa ngeliat sebanyak ini naga di dalam satu frame itu di season 1 saat penguburan Laena Velaryon. Nah, Rhaenyra juga memberikan komen naga ke Cyrex dalam bahasa Valyria, sebuah komen yang baru pertama kali kita denger ya. Nah, kayaknya komen ini tuh bakal ngebuat naga untuk bersiap-siap nyerang, atau gampangnya ini tuh mirip kayak komen Tony Stark ke Jarvis di Age of Ultron ya, Sentry Mode. Nah, setelahnya Adam juga berhasil menangkap Reyna. Rhaenyra juga kaget saat mengetahui Rider Shipstealer yang adalah Reyna. Dia juga bilang kalau selama ini Daemon udah ngebohongin dia. Dia juga bilang bahwa masalah ini udah selesai. Dia ngegas gitu ya. This is finished gitu katanya. Sontak membuat Reyna berlutut di depan Rhaenyra, dan kok gue mikir si Rhaenyra ini kayak mau ngebunuh dia ya. Hal itu juga membuat Shipstealer ngamuk tak terkendali. Mungkin dia bisa merasakan ya apa yang akan terjadi. Uniknya Rhaenyra ketimbang meninggalkan Reyna yang sedang berlutut, justru menyuruhnya untuk kabur bersamanya. Sebuah tindakan baik yang keibu-ibuan dari orang yang dari kemarin tuh kayak udah nggak punya nurani padahal. Sontak membuat Cyrex membakar Shipstealer dan mulai berduel dengannya. Tentu kita juga tahu ya kalau Cyrex kewalahan ngelawan naga yang 2 kali lebih besar darinya. Dia diseret dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, Shipstealer yang udah kelihatan menang mulai diserang sama Seasmoke. Tepatnya si Seasmoke ini menyerang bagian sayap kanan dari Shipstealer. Lucunya tuh si Shipstealer mampu menghempaskan badan Seasmoke dengan mudah dan membuatnya teriak kayak anak kecil. Dan setelahnya Shipstealer ngegigit leher Cyrex. Cyrex juga menyakar badan Shipstealer sebagai pembalasan. Daemon di atas Kerexis langsung membubarkan pertempuran ini. Kayaknya kalau nggak dipisahin tadi sih si Cyrex itu bisa mati ya. Kita bisa ngelihat luka di leher Cyrex sebelum Rhaenyra dan Reyna naik ke atasnya. Shipstealer juga teriak ke arah Reyna saat dia dibawa pergi oleh Rhaenyra. Reyna juga meneriaki Shipstealer dan kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Sebuah adegan yang sangat memilukan dari naga yang sebenarnya tuh cuma mau ngelindungin ridernya. Bisa aja dia terbang loh kalau dia emang 100% naga liar, tapi nyatanya kan enggak. Dia tetap ada buat Reyna walaupun harus ngelawan 3 naga. Justice for Shipstealer di kolom komentar guys. He deserves better. Tentu setelahnya ada yang menarik. Kerexis bisa menggigit leher Shipstealer, tapi dia nggak bisa nyerang leher Kerexis. Beda sama saat Shipstealer bisa membalikan keadaan ke Cyrex di awal scene tadi. Salah satu keunggulan panjang leher Kerexis ya ini. Mirip-mirip kalau kalian punya tangan yang panjang lah. Shipstealer yang mengetahui dia nggak bisa apa-apa ke Kerexis mulai mencari cara lain. Hal itu membuat Daemon jatuh dan Shipstealer langsung cabut. Kita juga bisa notice dia mencoba untuk terbang dan jatuh ya. Tentu efek dari serangan di kedua sayapnya oleh Seasmoke tadi. Gue juga suka cara Kerexis menurunkan kepalanya sebagai tumpuan Daemon untuk berdiri, dan tentu fakta bahwa mereka tuh nggak ngejar Shipstealer yang udah sekarat ya, menandakan bahwa Shipstealer bakal tetap hidup dan cedera yang dideritanya akan dipulihkan sama waktu. Next scene membawa kita ke Dragon Pit, tempat sama yang menjadi koronasi Aegon II di season 1. Dan tentunya tempat Meleys hampir menyelesaikan Civil War ini ya. Rhaenyra menginstruksikan Reyna untuk dibawa ke kamar dan dia nggak mau lagi ngeliat Reyna katanya. Kita juga bisa ngeliat luka Cyrex yang cukup banyak, berbeda dengan Seasmoke yang nggak kena luka apa-apa ya. Setelah kita dibawa balik ke Harrenhal, menampilkan Aemon yang sedang berlatih pedang dan didatangi oleh Alicent. Alicent membawakan minuman yang berisikan bunga nightshade tadi ke Aemon. Kita juga diliatin Catspaw Dagger dan pedang Blackfire dari dekat. Suka banget gue ngeliat guratan di pedang tersebut, kayak ada ukiran-ukiran yang membedakannya dari pedang Valyria lain. Alicent lalu menawarkan minuman ke Aemon, disebutnya ini adalah spiced wine. Alicent juga bilang bahwa tanpa minuman ini, Aemon itu bakal sulit tidur dulu. Dialog yang cukup unik di mana minuman ini diberikan Alicent justru agar Aemon tertidur selamanya. Aemon juga mengaku bahwa dia sudah berusaha untuk membunuh abangnya, si Aegon. Sebuah pengakuan yang sudah diketahui Alicent. Dia juga bilang ke Aemon bahwa dia sayang sama anak bandelnya ini. Bahkan tadi juga dia memegang rambut Aemon layaknya ibu yang menyayangi anaknya. Tentu kita tahu nanti Aemon meminta tolong ke Alicent setelah meminum racun tersebut. Alicent juga nggak panik ya. Dia cuma menggelengkan kepala dan bilang idiot, menandakan bahwa racun Alicent belum cukup kuat dan kayaknya bakal bisa disembuhin sama si Alicent. Next scene kita dibawa ke Dragon Dreams Helena, menampilkan persalinannya dan kita bisa ngelihat bayinya itu langsung dibawa ya
oleh Kingsguard yang ada di Red Keep. Bahkan si Helena pun gak sempat ngelihat bayi tersebut. Mungkin sebuah foreshadow atau salah satu ketakutan Helena. Setelahnya kita juga dapat scene saat Helena dan naganya di dalam Dragon Pit, si Dreamfire ini ya. Terlihat bajunya yang berwarna coklat dan hijau, bagus banget nih dan matching banget sama setirnya. Kita juga dapat close look dari muka Dreamfire, beda banget ya bentukannya sama yang ditampilin di season 1 kemarin. Terlihat juga ratusan orang yang mendatangi Helena di Dragon Pit. Bahkan kita bisa ngelihat Red Keep juga ya dari kejauhan sebagai penanda bahwa bener ini tuh ada di Dragon Pit. Kalian bisa ngerasain gak emosi dari cara Helena bilang Dracarys? Sangat tidak Helena kan? Mungkin inilah yang dimaksud dia ke Rhaenyra di scene awal tadi. Saat dia bersama Dreamfire, Dragon Dream-nya itu menunjukkan hal yang terlalu berlebihan. Setelahnya kita juga diliatin Helena dan dua anak kecil, satunya cowok dan satunya cewek. Mungkin ini adalah Jaehaerys dan Jaehaera. Ada juga kuda putih yang tadi ada bersamanya di Red Keep, menandakan kematian tentunya. Kita juga bisa ngelihat Helena yang lagi melihara ayam, menandakan bahwa Dragon Dreams kali ini merupakan salah satu impian Helena. Yang menarik kita bisa ngelihat matahari yang pelan-pelan tertutup oleh bulan dan berubah menjadi solar eclipse. Secara sinematik tentu ketiadaan matahari yang merupakan lambang dari panasnya api punya kedekatan ke naga. Dalam hal ini naga atau House Targaryen akan ditelan oleh gelapnya peperangan dan kehancuran. Helena juga ditampilkan salju yang tiba-tiba turun dari langit dan kabut pekat yang datang ke arahnya. Tentunya ini adalah foreshadow ke The Long Night dan merujuk pada kedatangan White Walker dan Night King di masa depan. Next scene ngebawa kita ke Queen's Bed Chamber. Terlihat Rhaenyra yang kesulitan tidur dan mulai berjalan meninggalkan kamarnya. Dia juga melempar tengkorak gembala kemarin ke perapian sebelum pergi. Anehnya dia datang ke kamar Mysaria. Beda sama di momen sebelumnya, dimana kalau Rhaenyra nggak bisa tidur, dia pasti datengin Daemon ya ke kamarnya. Kali ini dia malah datang ke si SLTL. Dan tentunya kita tahulah jadinya gimana ya. Dan next scene ngebawa kita ke dekat Rook's Rest. Terlihat Aegon dan Tyrion yang berkemah di tengah jalan, menandakan niat bulat Aegon untuk menghadapi pasukan Mutton yang sudah mendekat. Aegon juga bilang bahwa inilah momen terakhir mereka. Tyrion cuma membalas dan bilang Your Grace. Kita juga bisa ngelihat gerobak gagak yang dipakai Aegon dan Larys di scene ini, menandakan bahwa tempat ini tuh nggak jauh dari badan Sunfire yang membusuk. Aegon juga tadi bilang bahwa dia ingin mati sebagai raja dan dikubur bersama naganya. Lucunya saat dihadapi dengan kenyataan aslinya, Aegon mulai melihat ke belakang dan terlihat gelisah. Gue sih mikirnya mungkin dia mencari mahkotanya ya. Mungkin dibawa pergi mahkota tersebut sama Larys saat kepergiannya tadi. Kita juga bisa ngedengerin bunyi naga dari kejauhan saat Aegon mengeluarkan pedangnya, menandakan bahwa Sunfire telah kembali hidup di momen yang sama saat Aegon mendapati keberaniannya. Gue juga suka banget bagaimana scene ini perlahan mempersiapkan kita akan kedatangan Sunfire. Mulai dari pasukan Mutton yang perlahan mundur, pepohonan yang bergerak di belakang Aegon, bayangan Sunfire yang perlahan mendekat, sampai ke ekspresi Sunfire yang sangat seneng ngelihat ridernya. Dan tentu momen yang paling kita suka ya. Sunfire. Dracarys. Keren abis nih berdua. Bahkan wajah mereka sama-sama hancur ya. Sunfire di sisi kanan dan Aegon di sisi kiri, seperti dua sisi koin yang saling melengkapi. Melihat Sunfire yang berdiri sambil menyemburkan api tadi juga mungkin memberitahukan ke kita bahwa Sunfire ini udah dalam keadaan yang cukup baik. Kayaknya episode berikutnya Aegon dan Tyrion akan terbang di atas Sunfire dan pergi meninggalkan tempat ini. Kayaknya mereka bakal ke Casterly Rock sesuai arahan Tyrion. Dan scene terakhir yang mau gue bahas adalah scene ini, menampilkan Ulf yang ternyata sudah kong-kali-kong sama Ormund selama ini. Menariknya Ormund bilang bahwa ada kejadian setelah terakhir kali mereka mengobrol. Dia bilang Daemon menyerang Ulf di jalanan Flea Bottom. Yang menarik tentunya pas dia bilang since we last spoke, atau terakhir kali mereka ngobrol. Artinya Ulf selama ini udah bekerja sama dengan Ormund. Tepatnya pas jadwal rondanya yang pertama kali di Tumbleton. Mungkin pada saat itu Ormund datang dan nawarin minuman ke dia. Mereka lalu mengobrol dan mungkin Ormund mulai memanipulasinya di sana. Makanya si Ulf ini bilang, terakhir kali kita ketemu lo nawarin gue kastil Niche gitu kan, dia bilang. Nah Ulf sih bilangnya dia ditawarin kastil Honeyhold, salah satu kastil yang sangat dekat ke Old Town tempat Ormund dan merupakan rumah bagi House Beesbury. Dinamakan Honeyhold atau gudang madu karena House Beesbury merupakan salah satu produsen madu terbesar di Westeros. Bahkan kalau kita tarik balik ke episode 3, Daemon mengancam Ormund dengan bilang bahwa kastil Old Town akan diserahkan ke Ulf. Nah mungkin di momen tersebut Ormund
pun menyadari kelemahan Ulf, dia hanya menginginkan kastil dan gelar lordship. Nah, balik ke scene tadi, Ormund justru menawarkan kastil Driftmark dan gelar Lord of the Tides ke Ulf, tentu merujuk kepada gelarnya Corlys dan tempatnya Corlys. Sebuah ucapan yang cukup aneh. Secara kastil Driftmark itu kan sebenarnya udah hancur di Battle of Galad, menandakan bahwa Ormund ini cuma ngebohongin Ulf dan memanfaatkannya karena posesi Ulf ke naga. Apakah menurut kalian tindakan Ulf ini bisa dibenarkan atau justru dia terlalu polos dan tidak bisa melihat rencana besar Ormund kepadanya? Komen di bawah. Dan kita udah sampai di jurnal spoiler. Bagi kalian yang gak mau kena spoiler buku, sekarang waktu yang tepat untuk berhenti nonton. Thank you ya yang udah nonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di breakdown episode terakhirnya. Kalau kalian notice, ini adalah kali pertama Syrax bertarung. Pertarungan yang cukup aneh ya, dimana naga itu kan biasanya bertarung di atas langit, dan kali ini dia di daratan. Ini menjadi jawaban dari teori-teori orang yang baca buku, kenapa Syrax turun ke daratan saat Storming of Dragon Pit. Padahal kalau si Syrax itu terbang dan ngebakar warga yang rusuh di sana, aman dia. Alasan inilah yang mungkin menjadi jawaban dari teori dan keresahan kita saat membaca. Mungkin dia menilai bahwa cara bertarung itu ya di daratan, bukan di langit. Melalui kepergian Alicent dari Harrenhal dan meninggalnya Ser Adrian yang menjaganya, kayaknya ini akan menjadi terakhir kalinya Alicent terlihat normal. Belum lagi dia baru aja dipaksa untuk ngeracunin anaknya sendiri, si Aemon. Apabila seriesnya sama kayak di buku, kemungkinan kematian Helena akan terjadi sebelum Alicent sampai ke King's Landing. Secara jarak perjalanan Harrenhal ke King's Landing itu 10-12 hari, dan banyak banget yang bisa kejadian. They will laugh at you no more when they see you as you are. No, they will burn. Menarik nih ucapannya. They will burn. Mereka akan terbakar. Ucapan yang menandakan bahwa Ulf akan membela kubu Green di peperangan Tumbleton di atas Silverwing. Ucapan ini juga memberitahukan ke kita bahwa first dan second Battle of Tumbleton kayaknya bakal disatuin deh. Belum lagi trailer episode 8 ngeliatin Vermithor yang terbang di atas kubu Black, menandakan bahwa Silverwing dan Vermithor bakal ada di sisi yang berlawanan. Kayaknya ini bakal menjadi peperangan yang sangat tragis untuk keduanya. Gue sih cuma berharap Silverwing dan Vermithor ini nggak berantem ya. Nggak tega gue kalau kedua naga itu. Dan itu dia semua jurnal spoiler di episode ini. Kasih tahu di bawah teori, what ifs, dan momen yang paling kalian nantikan di episode terakhirnya. Kasih like-nya di video ini dan dropin komen sebagai persembahan ke Dewa Algoritma YouTube. Kita ketemu lagi di next video, oke? Tulis saran dan kritik, tapi jangan lupa stay sinematik.